sebuah stigma gitu loh, bahwa oh ya kalian itu karena generasi Z jadi akhirnya pembangkang, generasi Z akhirnya keras kepala. Tidak seperti itu juga. Nah ini memang butuh pola komunikasi yang reflektif sih. Oh, boro-boro bilang dalam perjalanan OTW udah cukup gitu. Iya, makanya. Iya, itu Gitu kan aja udah bikin cukup. jengkel Benar. para boomers juga kan, para Iya. milenial juga. Belum bikin lagi jengkel boomersnya itu. nggak update gitu loh. Kita bilang FYP, dicari dulu FYP Update apa apa, gitu iya. ya kan. Mana ada kita mau tulis yang paling update ya Pak, boro-boro ya. FYP udah selesai gitu loh. Benar. Iya, padahal sebenarnya ya Ya itu tadi ya, komunikasi yang harus Ya. saling mengerti Iya, gitu. benar. Kalau seandainya peranan fungsinya saya sebagai sepupu, itu cara menegurnya itu berbeda sama kalau ke klien atau pasien ataupun mahasiswa. Nah, caranya paling enak yang saya biasa lakukan adalah melebur dengan kehidupan mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti mahasiswa, saya ajak dulu kan saya agak bingung dengan istilah apa sih FYI apa gitu-gitu lah, FYP segala macam itu kan ini apa sih gitu-gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, itu agak susah gitu, tapi akhirnya melebur, ajak mereka untuk diskusi, nongkrong bareng gitu kan. Kadang-kadang ada yang nelpon, "Bu, nongkrong yuk, ayo," gitu kan. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa melihat sudut pandang mereka itu dari sisi mereka, bukan semata-mata dari sisi saya gitu. Hai kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker. Keker. Bareng aku Tio. Aku Vini juga, dan seperti biasa ya Kak Yes. Tio, kita selalu menghadirkan konten-konten edukatif, kreatif yang berbeda di setiap episodenya. Betul sekali. Dan Vini. hari ini ada yang spesial juga Kak Tio. Kenapa? Karena kita akan membahas topik yang sering bikin grup WhatsApp itu jadi agak awkward gitu loh. Awkward, iya benar. Agak-agak gimana gitu Ya, ya. kenapa? Karena Mungkin topiknya atau mungkin generasinya yang beda, Iya, ya betul kan? sekali. Hari ini kita akan ngebahas terkait dengan apa Kakak? Topik kita hari ini adalah Boomers, Milenial, dan Gen Z, kolaborasi lintas generasi. Wow. Wah, oke. Banyak yang bilang Boomers itu tuh anak muda yang sekarang terlalu sensitif. Oke. Gitu. Milenial bilang kami tuh cuma mau hidup stabil dan healing dikit gitu. Nah, kalau Gen Z bilang mereka jawab pakai stiker. Stiker WhatsApp kamu apa? Hai Kak gitu. Munafik dia. Mau aku spill stikernya apa? Jangan. Di bawah ini. Oke. Dan pastinya di tengah beda gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh berbeda generasi tersebut ya kan, mulai dari beda cara kerja juga sampai kepada beda cara ngasih emoticon ya. Kita semua tuh hidup di zaman yang sama padahal gitu. Jadi ada yang menjadi pembeda aja gitu loh. Betul Tapi sekali. ya pertanyaannya, apakah salah satu dari generasi harus mengalah atau ya kita yang harus sama-sama belajar untuk saling mendengarkan ya. Oke. Dengan narasumber yang keren banget hari ini ya. Ada siapa? Di spill dulu Kak Tio. Ada Kakak Janet Papilaya MSI Psikolog. Halo Kakak. Hai Kak. Apa kabar? Baik. Ya. Gimana kabar? Oke. Kalian Baik berdua? juga. Iya, mungkin kalau aku Mental agak turbulen sih ini sih. tadi baru aku mau bilang gini. Baru aku mau bilang gini Kak. Apa namanya? Kalau aku sama Kak Janet aman kali ya, Aman. karena baru pertama kali sama Kak Tio awkward pasti ada. Iya dikit ya. Dikit. Ya, tapi itu tadi karena ini psikolog gitu jadi Iya. langsung. Baru aku tanya karena psikolog atau karena beda generasi? Itu juga. Oke. Oke, karena kita ini merupakan Gen Z ya, Gen Z ya. Yes. Kita tanya dulu ya. Kita nggak tanya umurnya karena agak sensitif ya. Sensitif, betul. Antitif gitu ya. Jadi kita tanya aja, Kak Janet, kalau di kelompokan masuk di generasi mana? Milenial. Milenial. Iya. Oke. Oke, berarti tim yang apa ya, di tengah-tengah ya. Transisi lah ya. Iya, lagi. Transisi Boomers dan juga Gen Z gitu. Karena kita berdua kan Gen Z ya Vini ya. Iya. Nah, ini langsung aja mungkin ya. Kalau misalkan kita lihat antara Boomers, Gen Z dan juga milenial, sekarang kan kayak eranya mereka ini udah kerja bareng gitu. Nah, mungkin secara Bukan hanya kerja bareng ya, serumah. Tinggal bareng juga. Iya, benar juga. Iya kan? Benar. Nah, itu Kakak Anet itu melihat adanya gap nggak sih yang makin terasa gitu antara generasi itu? Kalau lihat gap tetap ada ya. Karena cara berpikirnya itu kan beda-beda kan. Cara mereka merespon antar generasi ini juga kan berbeda-beda. Kemudian juga cara mereka
memutuskan atau mengambil keputusan itu juga kan berbeda-beda. Jadi kalau ketika kita bicara tentang gap tetap ada lah ya. Tetap ada antar generasi ketiga ini. Nah, itu sebenarnya kalau mungkin dari ilmu psikologi apa sih yang mendasari perbedaan cara berpikir itu? Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita mau lihat lebih detail tuh kan kita lihat dulu latar belakang dari tiap generasi ini tumbuh dan berkembang. Nah kalau generasi baby boomer itu kan mereka berkembang itu tumbuh hidup di dalam lingkungan setelah Perang Dunia Kedua, di mana ada historis sejarah di situ kan, di mana negara kita mulai berkembang, jadi mereka itu mulai hidup dengan disiplin, mulai hidup dengan tata krama yang sangat kaku dan harus diikuti, kemudian juga pola interaksi dalam keluarga juga otoriter gitu kan. Nah, sedangkan kita yang milenial ini kan masa transisi dari zaman baby boomer masuk ke perkembangan teknologi. Sehingga kita lebih banyak itu mencari keseimbangan. Keseimbangan itu yang menjadi titik poin dari generasi milenial. Sedangkan kalau kita balik ke Gen Z yang zamannya kalian, ini kan kalian lahir hidup dibesarkan dalam dunia yang sudah full teknologi, jadi segala sesuatu itu kan instan. Tapi ketika mereka instan mengambil keputusan, instan bereaktif, ada juga kan kadang-kadang mereka menjadi down juga kan. Nah itu, jadi kita kalau melihat kenapa alasannya, kita lihat lagi latar belakang budaya hidupnya mereka, sosial hidupnya mereka itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan cara berpikir dan sudut pandang dari ketiga generasi ini sih. Jadi emang antara ketiga generasi ini itu karena hidup di satu zaman yang sama, tapi punya background yang berbeda. POV-nya juga beda-beda. Nilai-nilainya juga beda ya. Iya, bener banget. Dari sudut pandang psikologi ya, Kak Anet ya, apa sih yang membentuk perbedaan cara berkomunikasi ya, kemudian juga bekerja atau mengambil keputusan dari setiap generasi? Sebenarnya nilai. Jadi kalau dari segi psikologi yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana mereka memahami contoh teknologi. Kalau baby boomer sama milenial ini kan istilahnya digital imigran, ya kan? Karena kan baru belajar beradaptasi dengan teknologi. Tapi kalau zaman Gen Z, generasi Gen Z, kan itu mereka sudah kita katakan digital native. Ya benar. Di mana mereka sudah sangat mahir gitu kan. Nah, kalau secara psikologis kita melihat nilai, kita beradaptasi, mengambil nilai-nilai yang berbeda dari setiap generasi ini yang menjadi salah satu titik poin bagaimana setiap generasi itu bisa saling memahami, saling melihat, dan saling beradaptasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing generasi tersebut gitu sih. Kalau dari segi psikologis ya, dan juga tentunya pola komunikasi. Pola komunikasi yang berbeda. Kalau yang baby boomer sama milenial lebih menekankan ke pola komunikasi yang tatap muka langsung, yang penuh senioritas, menghargai orang yang lebih tua. Tapi kan Gen Z enggak. Gen Z tidak seperti itu gitu. Jadi Gen Z lebih banyak yang langsung secara terbuka mereka menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Akhirnya baby boomer sama milenial beranggapan bahwa Gen Z ini tidak patuh. Ya kan? Iya benar. Sedangkan kalau Gen Z bilangnya baby boomer sama milenial itu orang yang kaku. Iya benar. Padahal sebenarnya baby boomer sama milenial ini hanya sedang menjalankan apa yang nilai-nilai yang mereka dapat ketika mereka tumbuh dan kembang. Nah, tentang stabilitas itu yang dinilai yang dipertahankan oleh baby boomer sama milenial. Sedangkan kalau Gen Z kan lebih banyak ke kecerdasan emosinya gimana, kesehatan mentalnya gimana. Nah, itu jadi berbeda akhirnya seperti itu. Tapi cara-cara yang disampaikan oleh kaum boomers maupun juga kaum milenial kepada Gen Z, ya penerapan nilai-nilai yang tadi disampaikan sama Kak Anet, seringkali memang tidak bisa diterima dengan baik aja sih kalau menurut kita sebagai Gen Z ya, Kakak ya. Cara penyampaiannya, ya kan, karena mungkin didikan mereka yang berbeda dengan kita selaku Gen Z, bener kan Kakak ya? Ya, tadi yang saya sampaikan
didikan kita kan kalian Gen Z, saya dengarnya kan otoriter. Iya, bener. Kalian kan mulai gabungan antara otoriter sama permisif kan. Jadi makanya kalian boleh memilih nih mana yang bisa kalian lakukan gitu. Itu yang sering kali buat kita juga kalau mau terima ya yang mana dulu gitu. Bener kan Kak? Betul. Ya. Dan dari tadi juga itu mungkin sering disalahartikan ya sikap-sikap dari Gen Z itu kepada generasi-generasi sebelumnya. Tapi sebelum next ya, apakah ini juga terjadi di negara Indonesia aja atau mungkin seluruh dunia juga? Saya rasa seluruh dunia mengalami fenomena ini. Karena kan kalau kita Indonesia kan perbedaan teknologi itu kan memang sangat kuat kan. Tapi juga itu berlaku bagi negara-negara yang lain karena dengan sejarah negara lain mereka alami, kemudian perkembangan teknologi juga mereka alami juga kan. Sehingga bukan hanya kita, tapi mereka juga gitu. Cuman kesadaran mereka itu lebih cepat dari kita orang Indonesia. Karena mungkin culture kita kan timur. Betul. Jadi itu yang agak susah untuk diterapkan di Indonesia. Ya itu baru kamu bilang juga Kak, mungkin cara orang tua mereka mendidik itu juga berpengaruh gitu ya. Iya betul. Bagi anak-anak yang Gen Z, bahkan sekarang ada generasi baru Gen Alpha. Gen Beta juga udah lahir kan. Iya, betul. Jadi semakin susah juga ya untuk menerima setiap masukan yang ada gitu. Oke. Nah, aku mau kutip salah satu kalimat dari Kak Anet tadi, bahkan kita itu sebenarnya tinggal dalam satu atap yang emang di situ tuh banyak generasi gitu. Mulai dari orang tua kita kan pasti boomers gitu kan. Kakek nenek itu boomers. Orang tua milenial. Kalian anaknya. Itu dia. Nah, kenapa gitu? Padahal kita yang tinggal satu atap ini masih sering terjadi gesekan gitu. Bahkan malah di tempat kerja. Bahkan kalau di tempat kerja itu kayak mungkin lebih lebih kerasa gitu Kak. Apa yang mendasari itu dan mungkin kalau misalkan kita di tempat kerja itu kan kayak kita udah ada KPI gitu ya Kak ya. Tujuan kita tuh sama gitu. Niat kita sama-sama baik mungkin untuk membuat perusahaan ini semakin maju gitu. Nah, tapi kenapa gesekan-gesekan itu masih ada? Mungkin satu poin itu adalah cara komunikasi. Cara komunikasi boomers dan milenial itu mungkin agak berbeda dengan Gen Z. Yang tadi contohnya lah ya, kalau di WhatsApp group, kalau baby boomers pasti menjawabnya dengan kalimat panjang dan lebar gitu kan. Tapi kalau Gen Z stiker cukup gitu. Padahal kan kalau dilihat kalau kita dari sisi milenial dan boomer melihat hanya memberikan stiker itu kan artinya kurang ajar kan, tidak sopan gitu kan. Bener. Nah, tapi kalau dari sisi Gen Z melihat bahwa harus dengan kalimat panjang kan artinya ribet. Kok harus dijelaskan panjang lebar sih seperti itu karena ini cuman kita harus menjembatani komunikasi kita, cara komunikasi yang harus reflektif. Yang artinya bahwa ketika antar generasi ini dia harus berkomunikasi, maka harus bisa saling mendengarkan tanpa ada interupsi. Gitu loh, satu. Yang kedua harus adanya komunikasi yang timbal balik. Artinya bahwa saya harus tahu alasan kamu berkata seperti itu seperti apa gitu. Jangan langsung memberikan sebuah stigma gitu bahwa oh ya kalian itu karena generasi Z jadi akhirnya pembangkang, generasi Z akhirnya keras kepala, tidak seperti itu juga. Nah ini memang butuh pola komunikasi yang reflektif sih seperti itu. Cuman yang jadi masalahnya adalah kalau kita berbicara tentang pekerjaan itu kan ada budaya kerja pokoknya banyak lah ya, itu udah pakem di situ loh. Nah apakah generasi milenial dan boomer ini mau rendah hati untuk mendalami cara komunikasi Gen Z dan begitu juga Gen Z mau rendah hati untuk bisa menerima pola komunikasi dari milenial dan boomers ini seperti itu. Iya, karena mulai dari contoh yang paling kecil Kak, misalnya grup WhatsApp gitu ya, yang tadi sempat disinggung juga, kita ngirim stiker dibilangnya kurang ajar, ya kan, sorry to say, tapi ya itu cara kita gitu loh, males mana ada, boro-boro bilang dalam perjalanan OTW udah cukup gitu loh, makanya. Iya, itu kan bikin jengkel para boomers juga kan, para milenial juga. Belum lagi boomersnya nggak update gitu loh. Kita bilang FYP, dicari dulu FYP apa gitu ya kan. Mana ada kita mau tulis, yang paling update ya Pak, boro-boro ya. FYP udah selesai gitu loh. Iya, padahal sebenarnya ya
ya itu tadi ya, komunikasi yang harus Ya. paling mengerti Ya, gitu. benar. Itu saya ambil contoh yang paling kecil lah ya di dunia kerja, terus dengan pemanfaatan kemajuan teknologi tadi. Nah, Teknologi benar. Anet ya, apakah menurut kakak peran kemajuan teknologi seperti yang tadi udah aku bilang juga contohnya yang lain-lain juga itu memperlebar atau justru memperkecil jurang antara generasi baik boomers, milenial sampai kepada Gen Z? Jadi sebenarnya kan perkembangan teknologi ini memiliki dua mata sisi pisau Oke. gitu kan, ibaratnya satu tajam satu tumpul gitu Iya. kan. Dia bisa memberikan jurang yang amat lebar, tapi juga bisa menjadi jembatan, menjembatani untuk para generasi ini. Tergantung dari tadi bagaimana cara kita para generasi saling memaknai komunikasi itu sendiri gitu loh. Kalau kita makin menjadikan teknologi ini sebagai jurang, maka tidak akan ada komunikasi yang ideal, tidak akan ada kesepahaman, tidak akan ada kesepakatan di dalam dunia kerja di antara generasi ini gitu loh. Jadi kalau kita bilang memperlebar dan memperkecil, tergantung dari situasinya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi emang punya dua mata sisi Iya. ya. Ya. Tapi kalau misalkan nih kita lagi ada di sebuah situasi yang kayak konflik gitu, konflik antar generasi gitu. Nah, apa namanya? Siapa sih yang sebenarnya harus kayak ngalah atau mungkin menyesuaikan? Apakah kita Gen Z atau dari para boomers gitu? Ya, Kak. kalau menurut aku ya, kalau pakai kata siapa yang harus mengalah, bagiku tidak harus ada yang mengalah gitu. Oke. Karena ini hierarki, artinya bahwa kalau ada yang mengalah, siapa yang mengalah berarti artinya dia itu salah. Oke. Dan ada yang salah dan benar. Padahal kan tiap generasi ini kan tumbuh dengan keunikan masing-masing. Iya. Jadi yang paling pas untuk mengatakannya itu adalah menyesuaikan diri, oke. beradaptasi gitu kan. Masing-masing harus mampu beradaptasi karena masing-masing generasi ini kan sebenarnya lagi melihat dunia dari kacamata jendela mereka gitu loh, dari kacamata jendela generasi mereka gitu. Jadi sehingga kalau konflik yang muncul itu bukan sebagai konflik untuk identitas diri atau konflik tentang nilai antar generasi, tapi konflik bagaimana kita menyatukan pemaknaan dan pemahaman nilai-nilai yang ada dalam antar generasi ini. Tapi kalau misalnya generasi tersebut tidak mau beradaptasi gimana Kak? Karena kalau yang terjadi sekarang ya banyak juga Ya, mungkin. yang bisa dibilang kita bisa ngomong gitu loh. Aku, Kak Tio, Kak Anet juga bisa bilang ya udah kita sama-sama belajar, kita menerima pendapat ya kan, menerima masukan. Tapi justru mungkin kawan Kekers yang juga masih belum sepaham sama atasannya karena ya mungkin atasannya masih kulot ya kan. Terus kemudian Gen Z-nya juga tidak mau untuk mendengarkan ya. Lalu bagaimana solusinya gitu Kak? Ya, jadi gini, kadang-kadang kan egoistis, Iya, benar. egois generasi tersebut. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang egois generasi itu kan dampaknya itu adalah sebenarnya ke kesehatan mental mereka. Oke, Kalau kita bicarakan dampaknya kesehatan mental mereka, di mana akan muncul itu namanya disonansi kognitif, di mana mereka itu akan mencari tahu siapa diri mereka, mencari tahu apa peran mereka, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kepada mereka. Padahal mereka maunya A nih, tapi lingkungan maunya B. Ini kan akhirnya jadi ada kekacauan, peperangan kan tentang identitas diri mereka. Nah itu jadi masalah. Lalu kemudian juga akan muncul burnout. Oke. Dalam dunia kerja, bukan hanya dunia kerja ya, sebagai seorang istri mungkin nantinya, ataukah seorang suami tetap akan ada burnout dalam pernikahan. Kemudian juga stres psikologis itu muncul. Kemudian ada psikosomatis, banyak sekali yang angkatan generasi kalian itu gejala psikosomatisnya itu sangat kuat sekali. Nah ini akan menjadi gejala-gejala yang muncul ketika dia kekeh tidak mau beradaptasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar dia yang beda generasi gitu loh. Nah solusinya gimana? Solusinya mau tidak mau dia harus berbesar hati, berbuka diri untuk bisa menerima bahwa saya hidup di dalam dunia yang bukan hanya generasi saya yang ada gitu loh. Ada generasi-generasi lain yang harus saya belajar untuk beradaptasi, belajar untuk memahami cara karakteristik mereka, itu semua harus
dipelajari gitu. Iya. Tapi apa sih Kak impact ya terhadap kesehatan mental jika mungkin di antara kita ya atau kawan Kekers yang sementara menyaksikan kita ya selalu merasa salah zaman gitu loh. Kayak aduh ini kalau misalnya dibilang ke atasan nggak pernah terima ya, apa kita yang salah atau mereka yang emang nggak bisa masuk ke zaman ini gitu loh ya kan, dan sampai sekarang mungkin masih merasa tidak cocok di lingkungan, entah itu lingkungan kerja, lingkungan kampus dan sebagainya. Gimana Itu Kak? tadi saya katakan kan bahwa dampaknya itu ya pasti larinya tuh ke kesehatan mental gitu kan. Yang tadi saya bilang bahwa ada disonansi identitas gitu kan, bahwa siapa sih saya, siapa sih peran saya, kok selalu ditolak, kok selalu tidak dimengerti, kok selalu tidak dipahami. Itu kan akhirnya membuat dia menjadi burnout, menjadi stres psikologis, menarik diri dari lingkungan sosial, akhirnya ada isolasi sosial, dan yang paling banyak berita muncul adalah suicide. Iya kan? Betul. Banyak muncul suicide. Kenapa? Kita cari akarnya. Oh ya, dia tidak mampu beradaptasi dengan diri dia sebagai Gen Z dan juga lingkungan dia yang notabene itu adalah ada boomers, ada milenial gitu. Oke. Jadi kayak kita tervalidasi nih ya dengan sama Kak Anet ini ya. Kalau misalnya sekarang kan juga banyak sekali orang-orang yang ngerasa krisis identitas gitu, ya kan, krisis identitas, terus habis itu burnout, entah itu di tempat kerja ataupun di rumah gitu. Nah, apa namanya? Kenapa Kak? Apa yang menjadi keresahan kamu? Gini, sebentar. Nah, kira-kira nih Kak Anet, aku Mau curhat? Enggak, curhat Mumpung nanti aja curhat di gratis belakang. gitu ya? Di off cam. Oh iya, oke. Tapi apa sih tipsnya untuk generasi muda gitu, mungkin milenial dan juga Gen Z yang sekarang menyaksikan Sinar KKR ini agar tetap terhindar dari tadi apa namanya, Perbedaan pendapat, terus habis itu krisis identitas dan juga burnout itu. Kira-kira apa? Ya, jadi kan hidup sekarang kita, saya, kalian semua ini kan bukan lagi berjuang atau lagi berlomba, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada gitu. Sehingga ketika kalau kita mampu untuk bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan membuka diri kita akan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, saya rasa semua pasti akan aman. Cuman agak susah memang secara praktik, itu kan agak susah. Kalau kita bicara teoritis ya gampang ya, tapi masing-masing orang kita lihat lagi karakteristik pribadi masing-masing orang ini kan beda-beda. Nah ini juga yang menjadi salah satu faktor penentu kenapa mereka tidak mau membuka diri, kenapa mereka tidak mau beradaptasi gitu. Dan itu bukan hanya berlaku bagi Gen Z, juga bagi boomers dan milenial. Apalagi kalau boomers dan milenial kan menganggap dirinya sudah tua, yang sudah senior lah ya, tahu segalanya lah ya. Dan kalian di bawah itu harus patuh sama saya gitu kan. Nah ini yang agak susah juga ketika kalau Gen Z-nya sudah mau beradaptasi, tapi kalau boomer sama milenialnya masih berada di dalam cangkang telur dan menutup diri, itu juga susah. Jadi makanya butuh kesadaran diri dari masing-masing. Gitu. Jadi ibu-ibu ya, Bapak juga. Kalau kita bilang guys gitu ya, on the way, ya makumin aja gitu loh ya kan. Benar. Ya sekalian belajar gitu kan. Daripada kamu kenapa bahasanya gitu. Bahaya. Nah Ibu, seperti yang tadi Katia udah tanya ya, sebaliknya apa sih yang bisa dilakukan setiap generasi agar bisa lebih terbuka gitu loh dengan cara berpikir generasi sekarang. Karena kalau POV-nya kita ya anak muda ya, yang aku temuin bukan cuma di tempat kerja, karena kalau di tempat kerja bahaya aku sama atasan habis ini. Di tempat lain juga ya, kan bukan cuma di RRI, ya kan? Kalau kerja di luar ya, punya pekerjaan sampingan juga, kalau kita punya atasan yang beda generasi ya, terkadang tuh ini tidak mau membuka diri karena berpikir ya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka punya, apa yang mereka sampaikan itu sudah yang terbaik. Itu karena pengalaman mereka ya kan, karena ya mereka udah lahir di dunia duluan gitu kan. Gimana menurut Kakak? Ya, kalau untuk boomers dan milenial ya, jadi memang sih harus ada kesadaran diri, bukan hanya membuka diri, tapi kesadaran diri bahwa kalian itu sekarang lagi hidup di era zaman teknologi, di mana kalian yang dulunya kaku secara teknologi, maka harus mau tidak mau harus bisa
memaksakan diri untuk bisa masuk ke dalam dunia teknologi, yang mana dalam dunia teknologi ini tuh adalah identitas dari Gen Z. Iya. Ya kan. Nah, kalau seandainya tidak mau menyesuaikan diri dan membuka diri, gimana mau menyesuaikan diri dengan Gen Z gitu? Bagaimana mau memahami Gen Z gitu loh. Nah, makanya itu memang butuh kesepakatan, cari cara komunikasi yang tepat antara kalian sebagai, terutama saya ya, sebagai boomers dan milenial dengan para Gen Z ini. Komunikasi yang tepat itu apa, sehingga ada adaptasi nilai yang bisa digunakan bagi ketiga generasi ini malah. Seperti itu. Oke. Jadi nggak takut sekarang kalau cerita Tarzan. Iya, jadi kayak kita harus bisa lebih apa ya, Menerima gitu dan membuka diri gitu ya. Ya betul. Nah, kalau misalkan ini Kak Anet, dialog antar generasi itu tuh apakah bisa menjadi kayak solusi gitu, atau bisa menjadi bentuk healing juga antara hubungan antar generasi ini? Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara tentang apakah relasi antar generasi ini bisa menjadi healing, bisa. Karena ini sebagai rekonsiliasi emosi antar generasi. Karena kenapa? Kalau kita lihat contoh ya, di rumah itu ada 3 generasi hidup. Ada pola-pola luka emosi yang diturunkan dari orang tua ke anak, anak diturunkan ke anaknya lagi. Nah, ini sebenarnya bisa jadi rekonsiliasi, rekonsiliasi emosi di mana luka-luka ini bisa disembuhkan gitu. Nah, caranya gimana? Lagi-lagi kita balik ke pola komunikasi. Lagi-lagi kita balik ke cara adaptasi yang disepakati bersama oleh ketiga generasi ini seperti apa gitu loh. Bukan yang disepakati hanya oleh boomers atau milenial atau Gen Z aja, tapi disepakati secara bersama gitu. Oke. Jadi apa namanya, untuk hal-hal yang dampak-dampak buruk itu tadi kayak krisis identitas, bahkan burnout sampai suicide itu tadi bisa, insya Allah gitu ya, insya Allah bisa teratasi dengan dialog antar generasi tadi. Ya betul. Nah mungkin Kak Anet, ada nggak sih pesan gitu untuk masing-masing generasi yang mau disampaikan, mungkin kawan Kekers di sini nonton dan relate juga gitu, supaya bisa hidup lebih damai antar generasi gitu Kak? Ya, jadi sebenarnya kan kalian semua ini kan hidup bukan untuk melihat generasi mana yang benar atau yang salah, ataukah generasi yang layak dan tidak layak, bukan tentang itu, tapi bagaimana kita mau hidup untuk melihat sebuah dunia lagi-lagi dari kacamata jendela generasi kita gitu. Itu yang membuat unik gitu. Karena kan sesuatu akan menjadi kuat apabila keunikan ini bisa dijembatani menjadi satu gitu. Kalau keunikan ini tidak bisa dijembatani, maka tidak akan muncul keharmonisan. Harmonis itu muncul kalau bisa dijembatani. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar ya, belajar untuk bisa bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana bisa beradaptasi dengan nilai-nilai dari antar generasi ini. Nah, mendengar pesan Kak Anet tadi, aku sebenarnya ada kepo juga sih Kakak ya. Jadi ya, FYI ya, bahasa Gen Z keluar lagi, iya kan? Ya kan? Oke. Selain sebagai psikolog, ya kan, Kakak juga selaku ibu dosen nih, ya kan? Kalau mendengar pesan tadi buat kawan Kekers ya, pernah tidak merasa kayak, aduh, susah banget untuk menghadapi Gen Z, ya kan? Aku kepo juga ya, karena kalau kita dari tadi ngomong ya. Aku mau tanya POV Kak Anet aja gitu loh. Bener. Susah tidak menghadapi kita selaku Gen Z, tapi bukan kita ya. Kalau kita mah pasti nurut Kakak. Mungkin mahasiswa-mahasiswa atau mungkin punya klien juga yang masih anak muda, udah dibilangin masih aja balik lagi gitu, masih aja ngelawan lagi, gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya banyak. Kalau bicara tentang kan saya status kan banyak nih, bukan status menikah ya, maksudnya statusnya tuh kan status sosialnya tuh kan banyak. Jadi kalau bicara tentang saya sebagai seorang psikolog dengan memiliki klien atau pasien yang Gen Z, ataukah dosen yang punya mahasiswanya juga Gen Z, ataukah sepupu-sepupu saya yang keluar dalam keluarga juga yang Gen Z kan, ataukah rekan kerja saya juga yang Gen Z, kadang-kadang gesekan-gesekan itu ada. Cuman balik lagi saya harus memahami peran dan
fungsi saya dalam status tersebut gitu. Iya. Kalau seandainya peranan fungsinya saya sebagai sepupu, itu cara menegurnya itu berbeda sama kalau ke klien atau pasien ataupun mahasiswa. Nah, caranya paling enak yang saya biasa lakukan adalah melebur Oke. melebur dengan kehidupan mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti mahasiswa, saya ajak dulu kan saya agak bingung dengan istilah apa sih FYI apa gitu-gitulah, FYP segala macam itu kan ini apa sih gitu-gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, itu agak susah gitu, tapi akhirnya melebur, ajak mereka untuk diskusi, nongkrong bareng gitu kan. Kadang-kadang ada yang nelpon, "Bu, nongkrong yuk, ayo," gitu kan. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa melihat sudut pandang mereka itu dari sisi mereka, bukan semata-mata dari sisi saya gitu. Dan begitu juga ke mahasiswa gitu. Nah, harapannya adalah ketika saya berstatus sebagai seorang ibu di rumah yang masih ada antar generasi ini kan konflik nih, saya di tengah-tengah kan. Biasanya anak saya sama opa-omanya itu kan kadang-kadang berkonflik, anaknya mau ini, oma-opanya mau harus patuh, disiplin dan sebagainya. Saya yang akhirnya merendah hati bilang, oke, ini kita hidup di yang dunia di mana memang anak-anak tuh sudah harus berbicara dengan lantang. Mereka terbiasa mengungkapkan perasaan mereka tanpa memikirkan perasaan orang lain gitu kan. Nah, kita yang harus bisa membuat tembok bahwa oke, kalian boleh berbicara, tapi kita tetap hidup di dalam dunia di mana norma dan aturan itu berlaku gitu loh. Jadi kalian boleh bebas berekspresi, tapi kita sebagai tembok untuk menegur kalian dan itu harus kalian hormati gitu loh. Iya, benar. Bukan berarti bahwa kalian harus ikut apa yang saya mau, tidak. Kalau saya prinsip ya, saya tidak mengajarkan kalian ikut saya mau, tapi saya hanya sebagai tembok untuk apa ya? Untuk menegur bahwa hello, kalian salah, harusnya A, B, C, D yang gitu. Iya, seperti benar. Supaya sesuai norma gitu iya, ya. benar. Sebenarnya sebagai apa ya? Penunjuk arah juga, Ya, penunjuk jalan betul. juga, karena ya tidak bisa dipungkiri mereka yang lahir duluan gitu loh. Mereka lebih tahu dunia duluan, tapi cara mereka untuk masuk ke dunia yang sekarang juga harus mendengarkan kita juga. Harus menyesuaikan diri juga. Iya, menyesuaikan diri juga. Betul. Benar. Jadi yang tadi aku notice juga selain kata tadi, bapak-bapak ibu atasan yang mau ajak kita nongkrong boleh ya, kayak Kak Anet ya. Supaya lebih ini kita akrab kita. Betul, Ya betul kan? sekali. Yang paling terakhir deh Kakak. Adakah saran buku begitu Kak? Atau- Mumpung si Tio ini suka baca buku, ya kan munafik. Ya. Film atau kebiasaan yang bisa membantu kita itu lebih memahami generasi, ya kalau kita Gen Z lebih bisa memahami generasi milenial maupun juga boomers. Jadi kalau buku itu ada tuh yang The Generation Gap, Oh, iya. punyanya Kevin Munger, lupa aku tahun berapa ya. Itu bagus tuh bukunya. Lalu kemudian kalau film itu aku pernah nonton tuh yang Loser dari keluarannya Pixar gitu. Iya. Pixar itu bagus juga sih sebenarnya untuk dinonton. Nah, kalau saran sih sebenarnya bagi saya karena based of experience saya berdasarkan pengalaman saya sih, saya biasanya tuh sering ajak anak-anak itu, kan saya panggil kalian kan anak-anak biasanya kan, Gen Z, maaf ya. Kalau saya tuh lebih cenderung ke, kalau saya pribadi ya, lebih cenderung ke ajak mereka untuk mencari waktu untuk kita, ayo sama-sama duduk cerita gitu. Jadi nongkrong lah istilahnya ya. Iya. Nongkrong bukan hanya kita duduk hahaha gitu kan, tapi kita ketika hahaha itu saya bisa melihat cara berpikir kalian gitu loh. Oke. Saya bisa melihat harapan kalian itu seperti apa. Saya bisa melihat keluh kesah kalian itu seperti apa, karena kita berada dalam situasi yang sangat santai gitu. Iya. Nah, itu yang kalau saya, tapi kalau orang lain kan belum tentu, mungkin juga mereka ada punya cara yang lain. Iya. Cara yang bisa, kalau kita, maaf ya, karena kita orang Maluku, orang Ambon ya, kan terbiasa dengan istilah meja makan. Iya, betul. Jadi meja makan itu sebagai suatu wadah untuk mempertemukan kita berkomunikasi antar keluarga, antar anggota keluarga. Itu bisa digunakan juga sih sebenarnya. Tapi penempatannya bukan hanya di rumah, tapi juga bisa penempatannya di ruang kerja gitu. Seperti itu. Oke, jadi nongkrong bukan cuma nongkrong aja, Vini, Ya. tapi kita juga harus ada sesi deep talk-nya gitu ya, kayak. Iya. Sebenarnya bukan hanya deep talk sih, sesi santai seperti ini juga kan sebenarnya saya bisa Bisa. mencari makna gitu kan, Oke. mengambil makna dari apa yang kalian sampaikan seperti itu.
Ya, dari situ kita bisa memahami gitulah ya. Benar sekali. Oke, ya itu Vini luar biasa sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Dan mungkin dari obrolan kita yang panjang ini tadi bisa kalau aku kayak menyimpulkan gitu ya Vin ya, emang toleransi apa ya untuk saling menghargai, saling mengadaptasi, saling menyesuaikan antar generasi itu emang diperlukan sekali. Karena ya mau gimana pun juga kehidupan ini ya kita nggak cuma sendiri gitu, nggak cuman Gen Z aja, tapi juga milenial ada di sana, boomers juga ada di sana, dan bahkan nanti kita pun juga akan menghadapi generasi-generasi setelah kita yang dengan culture-nya mereka sendiri, apa ya, peradaban yang mereka bawa sendiri, nilai yang mereka punya. Nah itu dia, makanya memang adaptif itu harus selalu kita jadikan salah satu apa ya aspek untuk menjalani hidup ini gitu kan ya kayak. Dia hidup kita. udah langsung jadi milenial untuk menjalani hidup ini. Iya, Udah tahu kamu hari ini Inggris sangat ekonomi gitu iya. Udah paling berini ya, bijak ya sekarang gitu, kamu ya. teman-teman. Pakai gitu lagi teman-teman. Oke. Tapi hari ini aku bangga banget sama dia kakak ya. Kenapa? Kalau kalian udah aku bangga. Aku bangga gitu. Kok bisa Genset ngomongnya sebijak itu? Harus ini kita kan harus belajar dari gen-gen di atas kita. Tapi seru. Itulah Kak. Kalau misalnya ngobrol sama Genset serius tapi ada lawaknya santai juga. Ya, tapi betul. pasti asik ya Kak ya. Dan yang tadi udah disampaikan sama partnerku, Kak Tio juga aku setuju banget ya. Dan kita masih mau ngobrol banyak, tapi ya? sayang banget. Bener, habis ini off cam kita ngobrol sama Kanet, oke? Sesi konseling habis ini Iya, kita ya kan. konseling. Tapi sayang banget kita harus terhalang waktu ya kan. Jadi buat kawan Kekers yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau langsung aja mengunjungi Instagram kita. Yes, betul sekali. Instagram Kanet juga mungkin Iya, nanti bisa. kita bakal spill di bawah ini ya. Oke. Oke, so terima kasih banyak buat kawan Kekers yang udah menyaksikan kita dari awal hingga akhir ini ya kan. Harapan kita semoga kalian bisa saling menghargai antar semua generasi ya. Yes. Hidup damai itu penting ya. Betul sekali. Oke, dan terima kasih juga buat Studio 51 yang selalu mensupport kegiatan kita ya kan. Dan kita akan ketemu nanti di episode berikut yang lebih keren lagi. Ini juga keren banget, jadi jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan di setiap episodenya ya. Akhir kata aku Vini. Dan aku Tio. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa.